Sobat Sehat Sujonegoro, sehat infonya, keren musiknya. Oke, kita lanjut obrolan kita. Ini belum ada pertanyaan masuk ya, atau itu saya ulang bacakan nih nomor WA yang bisa untuk kirim-kirim salam 081 328 986 873. Oke, silakan buat Sobat Sehat Sujonegoro yang ingin bertanya dan ingin kirim-kirim salam dan ingin disetelkan lagunya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi tentang pencegahannya HIV/AIDS ya. Dengan cara gimana sih supaya seseorang itu tidak tertular HIV/AIDS? Tentunya dengan kita sebut dengan A, B, C, D, E ya. A itu artinya abstinen atau absen ketika salah satu pasangan itu ada yang terkena. Kemudian yang kedua, be faithful atau saling setia. Kemudian C itu kondom, artinya dalam melakukan hubungan dan menggunakan pengaman atau kondom. Kemudian D, say no to drug atau tidak menggunakan narkoba, terutama yang suntik. Kemudian itu Ya, atau education ya. bisa. Itu maksudnya jadi kalau udah punya pasangan ya jangan yang lain. Tapi kalau pasangan sama-sama lelaki juga itu nggak boleh ya. Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga ya. Walaupun sebenarnya loh yang itu. Iya, betul. Iya. Kemudian masalah ini ya, masalah bagaimana cara mengetahui seseorang itu terinfeksi virus HIV atau enggak? Oke, memang ini tidak bisa kita ketahui bahwa si A, si B itu HIV kecuali kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang tersedia di rumah sakit kita ini ada rapid test, dokter. Jadi dengan menggunakan 3 reagen yang berbeda, ini dari program pemerintah. Tapi bisa juga misalnya kita menggunakan tes yang lain. Ada tes ELISA, kemudian tes Western blot yang biasa dilakukan di PMI. Oh gitu ya, oke. Jadi kalau mau periksa gratis itu bisa sekalian donor ya. Donor darah itu pasti dicek status HIV-nya, HCV-nya, sifilisnya, HBsAg-nya, hepatitis B-nya. Kalau mau sambil donor. Cuma saya memang pernah dicurhatin teman-teman dari PMI itu. Jadi yang darah donor itu sebulan itu pernah membuang sampai 7 kantong darah karena tertular HIV. Nah itu ya. Jadi yang boleh donor itu hanya yang sehat ya. Jadi kalau yang sakit itu jangan sampai darah yang diberikan kepada pasien itu malah nyebarin penyakit gitu ya. Ya oke. Sebetulnya apakah yang bisa terkena HIV/AIDS itu hanya orang-orang dewasa saja? Jadi untuk yang bisa terpapar HIV itu bukan hanya orang dewasa yang seperti tadi melakukan hubungan ataupun yang menggunakan narkoba, semua usia itu bisa terpapar HIV. Bahkan janin pun itu bisa terpapar HIV ketika ibu yang hamil kemudian tidak berobat, itu bisa menularkan antenatal care-nya. Kemudian pada anak-anak ini juga bisa, dewasa maupun orang tua. Jadi setiap umur itu bisa terpapar HIV. Iya, jadi tetap jaga perilaku yang sehat. Oke. Apakah sekarang sudah ada vaksin pencegahannya? Sampai sekarang belum ada, dokter. Tapi masih OTW ini running eksperimennya. Penelitiannya masih, semoga sih ada nanti ke depannya. Oke. Terus obatnya sudah ada belum sih yang menyembuhkan? Kalau obat untuk yang bisa menyembuhkan belum ada, dokter. Ini makanya untuk penelitian-penelitian semakin digalakkan untuk itu. Yang ada baru yang bisa mensupres agar virusnya itu tidak berkembang biak atau bertambah banyak atau mengkopi diri. Gitu. Ya, biasanya sih pasien itu datang ke rumah sakit bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi opportunisnya. Nah, memang yang menjadi ciri khas di Indonesia adalah TBC. Jadi banyak sekali pasien HIV/AIDS kita yang meninggal karena TBC. Akhirnya sudah ada program baru juga ya. Pasien HIV dikasih anti TBC untuk mencegah TBC. Untuk tenaga kesehatan pun kan ada namanya KTIP ya. TIPK maksudnya, TIPK, tes atas inisiatif petugas kesehatan. Ketika masuk di rumah sakit misalnya di IGD, ada
indikasi ya, misalnya penyakit meningitis, kemudian kandidiasis oral, ataupun dia riwayatnya kok diare terus menerus tidak sembuh-sembuh, itu bisa dilakukan pemeriksaan HIV dokter, TIPK. Ya, kalau dulu itu istilahnya PITC ya, Provider Initiated Testing and Counseling. Jadi karena kita punya klinik VCT itu voluntary counseling and testing. Jadi kalau di sana tuh seseorang bisa datang ke sana, konsultasi dulu, kemudian dites, kemudian hasilnya dikonsultasikan lagi. Itu keinginan sendiri. Tapi kalau dari provider kita, tenaga kesehatan melihat pasien atau tetangga atau sakit, kita usulkan untuk diperiksa, itu namanya PITC. Atau tadi apa? TIPK. Oke, bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian di masyarakat ini suka ada stigma ya Mas ya. Jadi diskriminasi gitu. Jadi hanya mengucilkan ODA. Sekarang disingkatnya jadi ODIV ya, orang dengan HIV. Sebetulnya apakah mereka itu perlu dikucilkan gitu? Ini sebenarnya justru harus kita rangkul. Ya. Kita jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Ya. Jadi karena masyarakat takut, tidak punya informasi yang benar, dikira dengan ngobrol jarak setengah meter tertular misalnya, atau bersalaman tertular, takut ya. Atau foto-foto bareng gitu tertular, padahal ternyata enggak ya. Kadang-kadang itu malah yang mempunyai stigma itu malah tenaga kesehatan sendiri Mas. Ya misalnya gini, seseorang dengan status HIV positif, dan dia sebetulnya ada etika di antara mereka itu bahwa kalau datang ke tenaga kesehatan dia harus membuka statusnya bahwa saya itu penderita HIV, jadi supaya tenaga kesehatan itu mempersiapkan dirinya dan pada saat melayani. Tapi pernah ada cerita juga itu dari pasien HIV ini, kebetulan giginya waktu itu udah tinggal akar dan perlu dicabut karena berkali-kali bikin sakit gigi ya. Dia ke dokter gigi A, dia bilang, oh ini ya nih saya cabut aja akarnya gitu ya. Terus pasiennya bilang, maaf dok, saya HIV yang positif. Oh maaf, saya tidak melayani pasien HIV ya, mas silakan cari dokter lain. Terus dia ke dokter kedua, begitu lagi, begitu dia menyampaikan, maaf dok, saya penderita HIV. Oh saya nggak mau anak-anak saya nanti on kalau melayani kamu, saya nggak melayani kamu cari dokter lain. Ke dokter gigi ketiga dia masih dengan berat hati, ini bilang juga gitu, masih saya positif. Akhirnya karena dia tidak dilayani oleh ketiga dokter, dia bilang yang terakhir, saya mending nggak ngaku aja, saya dilayani. Nah, itu tuh stigma yang di kesehatan sendiri masih ada stigmanya juga. Sama di rumah sakit kita nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke deh, kita ngobrolnya lagi ya mengenai pengobatan ya. Pengobatan HIV, ARV ya, antiretroviral itu bisa diakses di mana saja sih? Untuk ini bisa kita akses di layanan-layanan, memang di situ ada program CST ya, Care Support and Treatment. Jadi bisa di layanan Vaskes atau di puskesmas ini ada, kemudian rumah sakit ini juga menyediakan. Bisa diakses, datang langsung. Kalau memang di situ sudah ada hasil, ya kemudian bisa dilakukan pengobatan langsung. Untuk pengobatan sendiri dokter, ini saat ini tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau pas saat datang dia masih stadium 1, ini tidak perlu pengobatan dulu, atau harus melalui pemeriksaan CD4 di bawah 200 baru pengobatan. Oh pas saat datang ini 300 belum. Kemudian kebijakan lagi di bawah 350. Ya kalau misalnya masih 400 atau 500 ini belum pengobatan. Tapi saat ini kebijakannya adalah ketika dia diperiksa kemudian terpapar atau HIV ini positif, langsung ini bisa langsung diterapi. Iya, jadi bisa ke tempat-tempat yang melayani ini ya. Di Wonosobo sebetulnya sudah hampir semua puskesmas dilatih gitu. Dari dinas kesehatan ini ya, Purwaningsih and the gang, Bapak Kepala Dinas juga sudah melatih banyak puskesmas ya, dan kita udah sosialisasi juga ya, kita diundang dalam acara itu. Ya moga teman-teman nanti bisa mulai berani menerapi ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi ke kita. Oke, kita lanjutkan dengan lagu lagi. Ini Mas Breu. Ini Usah Kau Lara Sendiri dari Klub Suranaya dan Katon Bagaskara. Silakan menikmati yang dipancarkan dari Jalan Sujonegoro nomor 1
Gedung Rawat Jalan lantai 2 RSUD Seconegoro Wonosobo Barat, Wonosobo. Sobat Sehat Seconegoro, kita lanjutkan perbincangan kita tentang HIV/AIDS ya. Kali ini mungkin saya yang menjelaskan ya tentang stadium WHO stadium 1 ya. Stadium 1 jika ada penderita sudah mulai ada gejala yang ringan sebetulnya, tapi biasanya pada fase ini mereka belum mencari pertolongan ke dokter ya, karena gejalanya juga belum banyak. Kemudian bisa timbul itu ya, benjolan kecil-kecil di sekitar leher. Biasanya kita menemukan banyak kasus ini pada TBC, pasien TBC. Nah, ini pada pasien HIV juga timbul hal yang sama. Jadi kadang dari dokter spesialis bedah itu menduga ini mungkin pembesaran kelenjar getah bening, suspeknya kemungkinannya adalah kuman TBC. Tetapi setelah mungkin di biopsi kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ternyata hasilnya adalah unspecified gitu. Jadi nggak spesifik, bukan kuman spesifik, jadi kemungkinan virus. Nah, itu masih fase 1. Jika mengikuti perjalanan penyakitnya, nanti dia akan jatuh ke fase 2 ya. Jadi WHO stadium 2 itu mulai ada penurunan berat badan kurang dari 10%. Jadi misalnya berat badannya 50, 10%-nya kan 5 kilo, mungkin mulai turun 3 kilo, 2 kilo gitu ya. Dan penderita bisa mempunyai penyakit, orang Jawa bilangnya dampa atau dompo, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Kemudian bisa juga tuh gejalanya tuh batuk pilek berulang-ulang. Dulu kita pernah punya juga pasien ini anak-anak ya. Setiap sebulan sekali dia ke dokter spesialis anak selama 2 tahun sampai 3 tahun umurnya itu selalu batuk pilek. Ternyata memang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi memang anak-anak itu memang sering batuk pilek ya, tapi tidak akan sering ini gitu loh, setiap bulan selalu ke dokter berobat gitu. Kemudian masih di stadium 2 WHO ada manifestasi kulit, jadi ada dermatitis seboroik, prurigo itu gatal-gatal, infeksi jamur kuku, kemudian ada ulkus oral seperti sariawan gitu ya. Dan karena kuman HIV ini menyerang mulai dari luar juga ya. Yang pertama terkena adalah kulit, organ kulit. Jadi biasanya orang dengan HIV yang stadium 2, 3, 4 itu kulitnya tuh nggak ada yang mulus gitu. Selalu ada penyakit kulit yang menyertai. Kulit kering gitu. Ya, kulit kering bisa, panu bisa, kurap bisa gitu ya. Jadi pokoknya kelainan kulit, tapi secara fisik masih sehat. Kemudian kalau tidak diobati ya, perjalanannya karena ini penyakit infeksi, dia akan jatuh ke stadium berikutnya yaitu stadium 3. Gejalanya apa? Berat badannya bisa turun lebih dari 10%, mungkin dari 50 jadi turun 7 kilo, 8 kilo ya. Kemudian ada diare kronik ini. Jadi diare itu sebetulnya mekanisme pertahanan diri ya, karena ada kuman ya. Tetapi pada pasien HIV diarenya ini akan selalu berulang-ulang. Diobati sembuh, dia diare lagi, diobati lagi sembuh lagi, diare lagi. Jadi obatnya sebetulnya dengan ARV ya, antiretroviral treatment gitu ya. Kemudian ada demam terus. Demamnya tidak harus tinggi sampai 40 derajat 39, kadang cuma ngelembeng aja ya. Orang Jawa bilangnya ngelembeng ya. Sekitar 375, 385 setiap malam. Badannya sering demam. Kemudian ada sariawan, kandidiasis oral. Di mulutnya tuh ada seperti jamur putih-putih, tebal gitu ya. Kemudian ada TBC paru. Jadi mungkin pasien akan datang dengan batuk-batuk. Kalau dicek dahaknya mungkin positif ya. Kemudian ada radang infeksi bakteri berat, pneumonia. Kemudian kalau tetap tidak diobati dengan ARV akan jatuh ke stadium berikutnya, itu stadium 4. Nah, di stadium 4 inilah kita sebut terminalisis sebetulnya. Tetapi kalau bisa diobati dan membaik, dia mungkin bisa turun ke stadium 3 gitu ya. Jadi ada di sini tuh sarkoma kaposi. Jadi ini kanker kulit pada yang khas ada dijumpai pada pasien HIV. Sebetulnya sarkoma kaposi ini jarang ada di Indonesia ya, karena ini lebih khas untuk daerah Mediterania ke utara, jadi itu Eropa, Amerika bagian utara itu banyak yang ini. Tapi saya pernah menemui kasusnya satu dulu di udah lama, udah 7 tahun yang lalu mungkin ya, di rumah sakit Islam Wonosobo waktu itu kasusnya.
Kemudian ada ensefalopati HIV, yaitu penurunan kesadaran. Kadang-kadang pasien ini datang ke IGD dengan kondisi koma, tidak sadar, usianya masih muda gitu ya. Ketidaksadarannya itu disebabkan oleh ada virus yang membuat masalah di dalam kepalanya itu ya. Dia bikin kayak tumor benjolan, itu yang menyebabkan kesadarannya menurun. Kemudian ada lagi kanker terkait HIV, limfoma kita sebut ya, limfoma malignan. Ini pengobatannya dengan kemoterapi. Kemudian ada TBC ekstra paru. Jadi secara tipikal TBC itu di paru ya, karena dia penyebarannya kan lewat droplet spray. Tetapi pada pasien yang lain bisa timbulnya justru di tempat lain, misalnya di TBC tulang, TBC ginjal, TBC usus gitu ya. Dan ini hanya terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya sangat muda. Kemudian ada juga sepsis salmonella nontyposa. Jadi diagnosis masuk kadang-kadang jadi tipoid ya, tipes. Tapi kok memburuk, kesadaran menurun, kejang, koma sampai itu, dan ternyata HIV positif. Jadi itu bisa sepsis salmonella nontyposa. Kemudian ada candidiasis esophagus, trachea, dan bronchus. Jadi yang putih-putih di lidah tadi itu tidak hanya di lidah saja, tapi di sepanjang saluran cerna sampai ke kerongkongan, tenggorokan, sampai usus, dan bisa jadi kalau kita cek fesesnya kita bisa ketemu jamur. Ya, candidiasis tadi ya. Kemudian stadium 4 yang lain adalah HIV wasting syndrome. Jadi kurus banget. Makanya itu Mbak Septi jangan kurus banget, nanti dicurigai ya kena TBC. Jadi kalau kurus banget kan kita bisa bedain ya, orang itu memang aslinya kurus atau tadinya gemuk atau menjadi kurus gitu, mengurus. Ini kalau Mas Bro nih kayaknya enggak deh, soalnya enggak. Kamu suka olahraga enggak? Oh enggak suka ya, sukanya nonton orang olahraga ya. Aku tahu tuh kali Jumat tuh. Berani naik berat, Mas? Berani? Oh dia belum dicek ya, bisa dicek ya. Kemudian ada pneumonia, pneumocystis carinii. Ini kasusnya seperti batuk yang berat sekali, demam tinggi, hingga penurunan kesadarannya. Kemudian ada lagi toxoplasma cerebral. Jadi toxoplasma itu kan penyebarannya dari ini ya, orang-orang yang punya hobi memelihara kucing, anjing, burung, itu bisa penularannya dari situ. Tapi sebetulnya gejalanya tuh tidak berat gitu loh. Beda kalau dia dengan HIV, karena bisa menjadi toxoplasma cerebral, jadi terinfeksi sampai ke otak. Kemudian ada juga sitomegalovirus selain di hati, limpa, limfe. Kemudian ada infeksi herpes simplex lebih dari 1 bulan, ada jamur di seluruh tubuhnya gitu ya, sampai nggak ada bagian kulit yang normal lagi. Kemudian ada toxoplasma cerebral, mycosis endemic disseminata. Nah gitu, jadi stadium berapapun obatnya sama. Iya, yaitu